Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil praktik industri air mineral dalam kemasan atau AMDK di Lampung Timur. Prodi D3 Sanitasi Jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang. Dosen pembimbing Bapak Imam Santosa, SSIT MT. Dengan anggota kelompok Revaldo, Galus Sekariwana, Mevin dan Novitasari, Esa Kisun Raista, dan Novita Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses alur produksi. Yang pertama ada mata air. Mata air di PT tersebut memiliki satu titik kedalaman mata air 5 meter, diameter 15 meter, dan ketinggian 2,5 meter. Penampungan air baku memiliki dua tangki, tangki 1 80.000 liter dan tangki 2 20.000 liter. Gunanya untuk menyaring sebelum air diproduksi. Penyaringan 1 sand filter kapasitas 4.000 liter yang berisi 50% pasir dan 50% air. Gunanya untuk menyaring partikel ukurannya yang lebih besar yang bisa dilihat mata dan menghilangkan kekeruhan pada air. Penyaringan 2 karbon filter. Kapasitas tangki 4.000 liter yang berisi 50% arang dan 50% air. Karbon aktif gunanya untuk menyerap bau, warna, dan racun. Penyaringan 3 bag filter gunanya untuk menyaring partikel dari karbon. Microfilter unit, cartridge filter adalah salah satu komponen yang sangat mendukung dalam proses penyaringan air minum, karena berfungsi sebagai penyaringan partikel dalam air. Terdiri dari cartridge filter 1 mikron, cartridge filter 0,5 mikron, dan cartridge filter 0,2 mikron. Ozon generator. Proses sterilisasi air ditambahkan ozon berasal dari mesin ozon generator yang berfungsi membunuh bakteri yang ada di dalam air. Sistem injeksi air mengalir dengan ozon pada dosis 0,1 sampai 0,6 ppm. Finish tank, kapasitas finish tank 4.000 liter, proses akhir hingga menjadi produk. Sterilisasi UV, sebelum dialirkan ke berbagai kemasan dilakukan proses sterilisasi UV, berguna untuk mematikan bakteri. Pengisian air mineral ke dalam kemasan. Berikut disajikan proses perlakuan kemasan cup 220 ml, botol 330 ml dan 600 ml, dan galon 19 liter. Pengemasan dilakukan sesuai dengan produknya masing-masing, yaitu pengemasan cup, botol, dan galon. Untuk cup dan botol dimasukkan ke dalam karton atau kardus, sedangkan untuk galon langsung disusun ke dalam gudang penyimpanan. Penyimpanan produk dilakukan di dalam gudang penyimpanan produk. Produk disimpan di gudang 1-2 hari menunggu analisis fisik, kimia, dan biologi. Produksi yang sesuai analisa produk dirilis atau dikirim. Apabila produk tidak sesuai akan dilakukan reject atau dimusnahkan. Beberapa prosedur terkait kemasan dilakukan dengan pedoman sebagai berikut. 1. Kemasan diisi ulang seperti galon harus dicuci dan disanitasi dalam mesin pencucian galon. Untuk membersihkan galon dapat digunakan jenis deterjen yang aman untuk pangan. 2. Pemeriksaan kemasan dilakukan secara visual dengan teliti sebelum pencucian. 3. Pengisian dan penutupan. Botol dan gelas harus dilakukan dengan cara higienis dalam ruang pengisian yang bersih dan saniter. 4. Pengepakan. Dapat menggunakan kotak karton atau kardus dan bahan lainnya. Selanjutnya, uji kualitas air produk secara fisik. Parameter bau, sampel tidak berbau, baku mutu tidak berbau, keterangan memenuhi syarat. Parameter warna, satuan TCU, sampel tidak berwarna, baku mutu maksimal 50, keterangan memenuhi syarat. Referensi SNI 3553 2015 air mineral. Uji kualitas air produk secara kimia. pH meter. Alat ini digunakan untuk mengukur derajat keasaman pH suatu larutan.
apakah larutan tersebut tergolong asam, basa, atau netral. Kemudian ada turbidity meter. Alat ini umumnya digunakan untuk keperluan analisa kekeruhan air atau larutan. TDS meter, alat yang sering digunakan untuk mengukur jumlah partikel terlarut pada air minum. Parameter pH, sampel 6,82, baku mutu 6,0 sampai 8,5. Keterangan memenuhi syarat. Parameter TDS, satuan ppm, sampel 124, baku mutu maksimal 50, keterangan memenuhi syarat. Parameter kekeruhan, satuan NTU, sampel 0,18, maksimal 1,5, keterangan memenuhi syarat. Referensi SNI 3553 2015, air mineral. Uji kualitas air produk secara mikrobiologi. Adapun pemeriksaan kualitas air produk secara mikrobiologi antara lain pengujian total plate count atau TPC dimaksudkan untuk menunjukkan jumlah mikroba yang terdapat dalam suatu produk dengan cara menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan pada media agar. Pengujian coliform dan Escherichia coli dimaksud untuk mengetahui kandungan bakteri total coliform dalam air dan Escherichia coli dalam air minum. Pengujian Pseudomonas dimaksudkan untuk memastikan atau mengidentifikasi adanya cemaran bakteri Pseudomonas pada produk AMDK yang mana itu berbahaya untuk kesehatan dan memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi bebas dari cemaran bakteri tersebut. Adapun alat yang digunakan untuk uji kualitas air produk secara mikrobiologi. Yang pertama, neraca analitik. Memiliki fungsi untuk menimbang bahan atau zat yang akan digunakan sebelum melakukan suatu percobaan serta membutuhkan suatu penimbangan. Kedua, autoclave. Digunakan untuk pemanasan tertutup yang digunakan menetralisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi 121 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Kemudian ada koloni counter, alat bantu yang digunakan untuk menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan di media yang disimpan dalam cawan Petri dish. Inkubator adalah untuk menumbuhkan kultur mikroba atau kultur sel. Fungsi inkubator juga dapat digunakan untuk memelihara kultur organisme yang akan digunakan nantinya. Beberapa inkubator digunakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan organisme, memiliki laju pertumbuhan yang berkepanjangan di lingkungan alam. Selanjutnya ada laminar airflow, digunakan sebagai meja kerja steril untuk kegiatan inokulasi atau penanaman. Laminar airflow mengutamakan adanya hembusan udara steril yang digerakkan oleh blower yang disaring oleh HEPA filter. Selanjutnya ada Petri dish, berfungsi untuk membiarkan atau kultivasi mikroorganisme. Medium dapat dituangkan ke cawan bagian bawah dan cawan bagian atas sebagai penutup. Selanjutnya, adapun kegiatan lain yang kami lakukan di PT tersebut, yaitu pengolahan limbah cair. Air sisa produksi masuk ke bak inlet, kemudian
ke bak filtrasi, lalu ke bak pengendapan, setelah itu masuk ke dalam bak penampungan, dan yang terakhir masuk ke dalam bak outlet. Air limbah yang berasal dari sisa produksi masuk ke bak filtrasi bertujuan untuk menyaring air limbah yang dihasilkan dari sisa produksi. Setelah dari bak filtrasi, air limbah menuju tangki pengendapan bertujuan agar partikel yang mempunyai massa jenis lebih besar dari air akan mengendap menjadi lumpur. Sedangkan partikel-partikel yang mempunyai massa jenis lebih kecil dari massa air akan mengapung menjadi kotoran terapung. Efluen yang keluar dari tangki pengendapan menuju ke bak penampungan sebelum akhirnya menuju ke badan air. Tahap akhir, air limbah mengalir ke Sungai Wai Sekampung. Pengelolaan limbah padat. Limbah padat dalam pengelolaan sampah limbah padat yang dihasilkan oleh PT tersebut berupa kertas, kardus, plastik, dan cup yang berasal dari hasil sisa produksi dan produk samping. Limbah ini ditampung dalam tempat penampungan sementara, akan diangkut jika sudah memenuhi kapasitas angkut menuju pihak ketiga. Sampah yang dihasilkan dikumpulkan setiap hari ke gudang TPS dengan waktu mengangkut kurang lebih 1 bulan sekali. Pengelolaan limbah B3. Penghasil limbah B3 melakukan penyimpanan sementara sesuai dengan kaidah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Melakukan konfirmasi ke bagian lingkungan terkait jenis limbah B3 yang dihasilkan, tanggal dihasilkan, jumlah dan lokasi dihasilkannya limbah B3 tersebut. Penghasil diwajibkan untuk memindahkan limbah B3 ke TPS gudang limbah B3 limbah B3 disimpan di TPS limbah B3 sesuai kaidah yang berlaku. Limbah B3 yang dihasilkan oleh PT tersebut antara lain lampu TL, limbah laboratorium, oli genset dan kompresor, lap majun bekas, aki bekas dari genset. Limbah B3 disimpan di TPS limbah B3 dengan kaidah yang berlaku dan diangkut oleh pihak ketiga. Proses pemanfaatan dilakukan di pusat. Pengendalian faktor. Pengendalian faktor di lingkungan PT tersebut dilakukan secara berkala dan dilakukan secara 3 metode. Secara fisik menggunakan alat, secara biologi memanfaatkan makhluk hidup lain untuk memusnahkan, dan secara kimia menggunakan bahan kimia. Namun jarang dilakukan cara ini karena dampak dari kegunaan bahan kimia dapat merusak kualitas air. Yang sering dilakukan oleh pengendalian faktor di PT tersebut dengan cara metode fisik. Kebisingan. Pemantauan kebisingan dilakukan melalui kegiatan pengukuran tingkat kebisingan di titik tempat kerja yang memiliki sumber bahaya kebisingan dan operasi peralatan kerja. Pengendalian kebisingan harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki sumber bahaya kebisingan dari operasi peralatan kerja. Standar baku mutu dari kebisingan pada suatu kerja maksimal 85 desibel. Hasil analisis pengukuran kebisingan sudah memenuhi standar. Kelembapan. Hasil pengukuran kelembapan di ruangan kantor, ruang meeting room, dan ruang laboratorium. Sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Pada alat pelindung diri atau APD, baju wearpack,
APD tangan, APD penutup kepala, safety masker, pelindung kaki atau sepatu safety, APD mata, APD pendengaran, dan jas laboratorium. Rambut tanda bahaya dan K3. Rambut tanda bahaya dan K3 mengenai peringatan bahaya merokok dan poster himbauan tentang keselamatan kerja telah terpasang pada beberapa titik. Sistem pemadam kebakaran. Fasilitas pemadam kebakaran PT tersebut ini mempunyai fasilitas damkar dan apar. Untuk apar yang ada di PT tersebut ada 9 tabung. Pelayanan kesehatan kerja. Fasilitas pelayanan kesehatan memiliki fasilitas P3K terdiri 6 titik. Untuk pekerja dilakukan pemeriksaan secara berkala 1 bulan sekali. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.